wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu dari Unsud yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Puspitasari. Saya akan mempresentasikan manajemen stres kerja pustakawan terhadap layanan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Berikut PPT yang akan saya paparkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini merupakan slide dari PPT saya yang akan saya presentasikan kali ini. Topik kita hari ini adalah manajemen stres kerja perpustakaan terhadap layanan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Akibat dari pandemik ini menyebabkan stres Bapak Ibu semuanya. Salah satunya itu yang sering dialami adalah stres kerja. Di sini responden saya adalah pustakawan, khususnya pustakawan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, yang intinya ini adalah merupakan masa di mana transisi. Tadinya belum ada corona, kemudian ada corona, setelah itu selama ini masih ada corona, jadi kita harus bisa menguasai layanan itu dengan semaksimal mungkin. Oke. Manajemen stres kerja pustakawan terhadap layanan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang ini itu disusun oleh Wahyu Puspitasari, yaitu saya sendiri ya Bapak Ibu. Saya dari Universitas Semarang, saya perwakilan dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Nah, inilah Bapak Ibu, saat ini pandemi COVID menjadi salah satu krisis kesehatan utama bagi setiap individu dari semua bangsa, benua, ras, dan kelompok sosial ekonomi. Jadi posisinya masalah pandemik ini bukan hanya perseorangan saja Bapak Ibu, tapi ini adalah kasus dunia yang dihadapi oleh seluruh dunia. Nggak nyangka juga ya Bapak Ibu, ini sudah hampir lebih dari 1 tahun kita selalu berdampingan dengan COVID ini. Tapi untuk saat ini kemungkinan kita lebih tenang daripada awal-awal kita sebelum pas masa transisi tersebut Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting sekali informasi untuk kebutuhan pada saat ini, dikarenakan dengan adanya virus corona merubah semua tatanan kebiasaan semua orang untuk melakukan sesuai dengan aturan dan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, biasanya posisinya kita makan minum itu posisinya kita tetap cuci tangan, tapi kan kita jarang sekali untuk selalu bersih ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan adanya corona kita harus bersih segalanya, terutama kita juga harus tenang dalam menghadapi semuanya, karena kalau jika kita tidak tenang, kita akan merasa tertekan, timbullah stres itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Provinsi Jawa Tengah termasuk kondisi aslinya tidak terparah sih Bapak Ibu, itu termasuk zona oranye, tapi yang ditimbulkannya adalah yang terkena dampak dari corona itu totalnya 3.107 saya peroleh datanya itu dari okezone.com pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021. Tapi saat ini beda lagi Bapak Ibu, nanti saya akan sharekan. Kemudian posisinya dengan keadaan tersebut menjadi salah satu penyebab stres kerja ya Bapak Ibu. Stres yang dialami oleh anggota keluarga yang sakit dan yang meninggal karena COVID. Prokes yang harus ditaati mengakibatkan tekanan tersendiri bagi penderita dan keluarga yang tidak bisa merawat secara langsung Bapak Ibu. Harusnya kita itu harus tenang terhadap kejadian hal tersebut. Kemudian ini Bapak Ibu, pengertiannya
pengertian dari manajemen stres adalah tindakan untuk mengendalikan, mengelola, mengatur stres serta tujuan menciptakan suasana kerja yang aman terhadap khususnya layanan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Di samping menghilangkan rasa kecemasan, sivitas akademik mengenai bahaya dari virus corona serta berfungsi untuk memutus mata rantai virus tersebut. Bapak Ibu, jadi kita harus pintar-pintar untuk bisa mengendalikan, mengelola, mengatur stres atau permasalahan yang ada supaya posisinya kita tidak terpengaruh dengan imbas virus corona tersebut. Kemudian apa sih Bapak Ibu stres tersebut? Nah, inilah stres menurut para ahli ya Bapak Ibu. Memang para ahli itu menciptakan berbagai pengertian stres, tetapi di sini saya mengambil dua dari para ahli tersebut, yaitu Robin and Judge dalam Koco Iwan 2017 serta Rifai 2009. Nah, inilah merupakan pengertian dari stres tersebut. Stres itu suatu kondisi yang dirasakan karyawan karena beban kerja yang berlebihan, waktu yang sedikit, perasaan susah, dan ketegangan emosional yang menghambat performance karyawan tersebut. Dan kedua, stres kerja itu adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik, psikis yang sangat mempengaruhi emosi, proses berpikir, kondisi seorang karyawan. Nah, tujuan dari penelitian yang saya presentasikan kali ini Bapak Ibu yaitu mengetahui bagaimana sih cara memanajemen stres kerja tersebut. Intinya menciptakan suasana lingkungan kerja yang aman terhadap layanan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Nah, ini posisinya saya mempunyai tujuan seperti ini Bapak Ibu, karena saya bekerja di Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Jadi objek penelitian saya adalah di Perpus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, dan respondennya pun saya mengambil adalah pustakawan, seperti itu. Biasanya banyak orang sering bilang kalau pustakawan itu enak ya, duduk-duduk gini-gini, tetapi posisinya di dalam posisi seorang pustakawan itu tidak hanya kerja duduk-duduk saja Bapak Ibu, tapi di situ adalah bagaimana kita untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Layanan itu berupa digital, layanan literasi lainnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar duduk-duduk saja, tapi kita bisa menciptakan bagaimana sih pengelolaan stres kerja yang baik. Oke Bapak Ibu, kategori stres ternyata dibagi menjadi dua. Stres itu dibedakan menjadi 3 Bapak Ibu. Tetapi yang saya share untuk permasalahan ini hanya 2. Kategori stres yang sebenarnya itu adalah 1 eustress, 2 distress, 3 itu adalah neostress. Nah, eustress ini Bapak Ibu merupakan stres yang positif. Ceritanya itu dibutuhkan untuk tubuh kita supaya kita posisinya produktif, aktif dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Sedangkan distress itu merupakan stres yang negatif, yang itu sangatlah posisinya buruk sekali bagi tubuh kita Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya sharekan eustress itu atau stres positif. Nah, inilah pengertiannya. Eustress itu merupakan dampak yang baik bagi kesehatan mental kita Bapak Ibu. Nah, inilah 3 aspek kehidupan, yaitu psikologis, fisik, dan emosional. Ini menjadi satu. Jadi posisinya walaupun adanya corona, kita tetap harus bisa produktif, aktif, seperti itu Bapak Ibu. Kita jangan intinya terkungkung di dalam rumah saja atau tidur saja, tapi kita bisa aktif untuk menghasilkan suatu karya. Misalkan posisinya tidak karya pun kita juga bisa bekerja di rumah gitu. Jadi bisa menciptakan situasi kerja yang aman, jadi pikiran kita tetap tentram. Terus kemudian stres negatif. Lah ini Bapak Ibu, stres negatif itu sangat sekali
dampaknya itu buruk bagi kesehatan kita. Stres itu dibedakan menjadi dua, stres akut dan stres kronis. Nah, stres kronis ini harus membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan dan membutuhkan bantuan dari seorang psikiater. Nah, kemudian ini adalah dampak-dampak dari distres Bapak Ibu, yaitu mudah lelah, lesu, emosional, jam tidur yang tidak teratur, merasa bersalah, hingga akhirnya kinerja menurun. Kemudian neustres. Neustres ini adalah kondisi stres di antara eustres dan distres. Ini tidak tidak mengganggu kelangsungan hidup kita, tapi juga tidak mengganggu kesehatan mental kita. Tetapi kita terkadang sering menghadapi seperti itu, tapi kita tidak tersadar kalau kita pernah mengalami kondisi neustres. Seperti itu Bapak Ibu. Lah, ini contohnya stres jadi muter-muter sendiri. Oke, di sini ada gejala stres pada masa pandemi Covid, diantaranya tanda-tandanya memiliki rasa khawatir, takut berlebihan sehingga berpikir tidak rasional, memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita seperti itu. Mencari berita mengenai Covid yang berlebihan, sakit kepala, padahal itu semua tidak perlu dilakukan Bapak Ibu. Memang kita mencari bagaimana sih berita tentang Covid itu, tapi kita tidak boleh berlebihan. Kita harus pintar-pintar memilah berita mana yang baik, mana yang benar, mana yang hoax, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita langsung terima semuanya, pasti itu akan bisa menyebabkan kita akan sulit tidur, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah langkah-langkah yang ditawarkan untuk mengelola stres, yaitu mengenali penyebab stres di masa pandemik. Lah, kita harus mengenali apa sih stres itu, apa sih penyebabnya stres itu. Kita harus mencari dulu, mengidentifikasi stres itu terjadi dari apa. Lah, bagaimana kita mengendalikan stres tersebut Bapak Ibu? Lah, dengan cara misal kita berolahraga, atau kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu sayuran, buah-buahan, dan susu, ataupun mengkonsumsi vitamin, mengatasi stres. Lah, mengatasi stres itu bagaimana? Bisa dengan mendengarkan lagu, kalau yang biasa mendengarkan lagu, atau mendengarkan sholawatan, atau bisa saja dengan melakukan kegiatan di rumah, bersih-bersih rumah, atau membuat jurnal, seperti itu. Lah, cara untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang aman, yaitu jaga kesehatan, harus ada sistem shift kerja itu baik Bu Bapak, jaga jarak terutama ya antar karyawan itu, tetap perhatikan menjalankan prokes yang kesehatan yang ada, seperti itu Bapak Ibu. Lah, inilah kesimpulan dari hasil saya presentasi hari ini, yaitu bagaimana sih kita mengelola stres kerja dengan adanya dampak pandemik dewasa ini. Itu sangatlah penting. Bagaimana kita mencari gejala-gejalanya yang ditimbulkan dari stres, penyebabnya, kemudian dengan cara seperti apa kita mencari solusi yang terbaik, kemudian menciptakan suasana lingkungan kerja yang aman selama pandemik, dan dengan menaati seluruh aturan yang sesuai dengan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya seluruh pustakawan dan sivitas akademik yang ada di perpustakaan, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, tidak hanya di Fakultas Ekonomi saja ya Bapak Ibu, tapi keseluruhan dari Universitas Semarang itu terbebas dan bisa memutus mata rantai dari virus corona, dan layanan perpustakaan perguruan tinggi itu bisa berjalan lancar selama pandemik. Sangatlah penting itu selama pandemik dengan cara menggunakan layanan digital, seperti itu Bapak Ibu. Lah, bagaimana sih kalau kita menyikapinya jikalau kita sedang terkena penyakit COVID? Yaitu yang pertama adalah kita diharapkan tenang Bapak Ibu. Mohon maaf jikalau saya ada salah kata. Ini nanti saya akan berikan sumber dari layanan, maksudnya sumber dari buku saya yang untuk sumber dari presentasi kali ini, tapi ini dari jurnal dan data dari pemerintah terkait peringkat COVID. Bapak Ibu semuanya, ini merupakan salah satu bahan pustaka saya yang saya gunakan untuk paparan presentasi kita hari ini. Dan yang kedua, ini merupakan data perkembangan COVID, Jawa Tengah merupakan peringkat yang kedua. Ini merupakan paparan dari kesimpulan presentasi yang saya paparkan hari ini.
Mohon maaf jikalau ada salah kata ataupun ucapan yang saya lakukan. Jikalau ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya siap menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.